Ruangan loteng lengang sejenak. Aku menatap tajam orang yang terlihat di dalam cermin. Apa yang kamu inginkan? Aku bertanya, memecah lengang. Akulah yang seharusnya bertanya, apa yang kamu inginkan, Selena? Aku terdiam, tanganku diam-diam meraih buku tebal di sampingku, siapa tahu bisa digunakan untuk membela diri. Kenapa kamu diam, Selena? Sosok itu menyelidik. Mata hitamnya seperti hendak menelanku bulat-bulat. Apakah kamu ingin sekolah di Akademi Bayangan tingkat tinggi, Selena? Sosok di dalam cermin akhirnya tersenyum tipis. Heh, apa yang dia bilang? Aku menelan ludah. Untuk seorang yang tidak pernah sekolah sebelumnya, lulus di urutan kedua tes tertulis, mengalahkan ribuan peserta seleksi lainnya, itu menarik sekali. Juga lulus di urutan ketiga tes stamina dan ketahanan fisik. Harus kuakui itu mengesankan. Bagaimana kamu tahu? Itu mudah. Aku punya kaki tangan di mana-mana, termasuk di app. Aku membaca berkas lamaranmu, memeriksa garis keturunanmu, keluargamu, anak yatim piatu, pekerjaanmu di konstruksi. Kamu cocok sekali untuk menjadi seorang pengintai terbaik. Matamu tajam, bisa mengingat serabut rambut, tapi aku tidak lulus di tes ketiga. Dan tidak akan pernah lulus. Potongku, berseru. Orang ini, siapapun dia, apa tujuannya membahas kegagalanku masuk up, heh. Untuk membuatku tambah sedih, sosok di dalam cermin tertawa pelan. Kamu seharusnya dengan mudah bisa lulus, Selena. Teknik bertarungku jelek. Dia menggeleng, tidak. Kekuatanmu hanya terkunci. Apa maksudmu? Kamu memiliki aliran darah yang unik sekali, apa maksudmu? Aku memotong. Datanglah ke Stadion Kota Tisri besok tengah malam. Aku akan menunjukkannya. Kamu akan memahaminya. Dan ingatlah selalu, Selena, saat kamu merasa tidak memiliki jawaban lagi, saat tidak ada lagi, jangan pergi. Memeriksa cermin. Kosong. Cermin itu seperti semula. Kemana orang itu pergi? Apa maksud kalimatnya barusan? Aku mengusap wajah. Jangan-jangan ini cuma mimpi. Asteris esok harinya. Sarapan. Meja makan ramai. Ini hari libur kerja, kamu tidak kemana-mana, Selena? Bibi Le bertanya. Aku menggeleng pelan. Seperti ikan tidak bertulang, duduk lunglai. Tidak semangat menyendok makanan. Dia sepertinya sungguhan lagi patah hati. Berseru dari kursinya, bergurau. Atau sedang jatuh hati. Timpal M. Dengar-dengar ada pekerja konstruksi yang naksir dengan Selena. Oh iya, ada yang naksir Selena. Bibi Le tertarik, juga bergurau. Malang sekali laki-laki itu. Paman Raf lebih dulu menyambar. Meja makan dipenuhi tawa. Am dan M tergelak. Aku tidak menanggapi, pelan mengaduk makanan. Semalam aku kurang tidur. Aku terus memikirkan tentang seleksi up, juga tentang sosok misterius yang muncul di cerminku. Paman Raf, Bibi Le dan kakak sepupuku juga sebenarnya tahu persis kenapa wajahku pagi ini terlihat suram. Ak telah memberitahu. Mereka mencoba menghiburku. Sarapan selesai dengan cepat. Am, Im, Om dan punya acara berlibur. Mereka akan menonton pertandingan bola terbang di distrik lain. Klub Kota Tisri, Persib mendatangi musuh bebuyutannya di distrik lain. Mereka telah membicarakan soal itu sejak seminggu lalu di lokasi konstruksi. Pagi ini mereka pergi menumpang kereta cepat antar distrik. Paman Raf tidak punya acara, sebenarnya sih dia memang tidak pernah kemana-mana setiap libur. Dia duduk santai di teras lantai 4, membaca koran hologram, menikmati matahari pagi. Bibi Le sibuk membersihkan dapur, menyikat setiap sudutnya. Aku membantunya. Kamu sepertinya masih sedih soal up itu, Selena. Cuci tanpa air. Udara menyembur kencang. Jangan terlalu dipikirkan. Masih ada kampus lain, bukan? Up bukan satu-satu tempat kuliah. Ada puluhan kampus bagus di Klan Bulan. Bibi Le tersenyum. Aku mengangguk pelan, menatap piring yang sudah mengkilat bersih. Dimanapun kamu kuliah, kamu tetap menjadi orang pertama di keluarga kita yang melakukannya, Selena. Am, Im, Om dan kakak-kakak sepupumu tidak ada yang tertarik kuliah. Itu mungkin salah pamanmu juga, dia menyuruh mereka kerja dibanding sekolah. Bibi Le mengambil piring di tanganku, meletakkannya di atas tatakan. Bibi Le terus cekatan membersihkan dapur.
Dia selalu tangkas, bergerak ke sana kemari. Bibi Le, aku berkata pelan. Iya, Bibi Le menoleh. Bagaimana jika masih ada cara lain untuk diterima di Up? Cara lain? Memangnya ada cara lain? Aku menggeleng pelan. Aku tidak tahu apa persisnya. Aku sedang memikirkan sosok tua misterius yang tadi malam muncul di cermin kamarku. Orang itu jelas menawarkan sesuatu. Orang itu bicara tentang seleksi Up dan mungkin kesempatan kedua. Bibi Le diam sejenak menatapku lamat-lamat. Jika itu memang itu cita-citamu, maka lakukan apapun yang bisa membuatmu diterima di sana, Selena. Itu adalah hakmu. Jangan ragu-ragu. Jem ibumu akan bangga sekali jika dia bisa menyaksikan anaknya diterima di kampus terbaik seluruh klan bulan. Aku mengangkat kepala, balas menatap Bibi Le. 3 tahun lamanya aku tinggal di rumah ini, Bibi Le selalu mendukungku. Bibi Le tidak pernah banyak bertanya, dia selalu mempercayaiku. Aku mengangguk mantap. Om dan baru pulang pukul 11:30 malam. Mereka terlihat riang, tidak habis-habisnya berseru, tertawa, bersorak. Tentu saja, karena klub kota kami menang telak coba kalau kalah, mereka berlima pulang dengan marah-marah, bahkan ditegur saja melotot. Aku menonton pertandingan itu di ruang tengah bersama Paman Raf dan Bibi Le beberapa jam lalu. Mereka bergegas masuk kamar masing-masing. Besok pagi-pagi harus bekerja. Pergi. Baiklah. Aku meremas jemari. Aku mulai melangkah keluar kamar, berjalan cepat tanpa suara di lorong, menuruni anak tangga. Untuk urusan menyelinap tidak ada yang bisa mengalahkanku. Senyap, lengang. Dalam hitungan detik aku telah melangkah di jalanan, menuju jaringan kereta kota Tisri. Berpindah 2 kali. Gerbong kereta yang beroperasi 24 jam itu lengang. Hanya ada 1-2 penduduk kota yang pulang kemalaman. Aku duduk di pojok gerbong, menatap lampu-lampu kota. Kereta terus melesat, tiba di stasiun Stadion Kota Tisri. Aku kembali melangkah cepat. Tubuhku bergerak dari satu bayangan bangunan ke bayangan bangunan lainnya, menghindari drone pengawas yang terbang patroli. Jika aku bisa melakukan teknik teleportasi, ini akan jauh lebih mudah. Tapi itu bukan keahlianku. Jika potongan tubuhku muncul di jalanan itu justru menarik perhatian orang lain. Gerbang stadion terkunci, tapi itu bukan masalah. Aku memeriksa sekitar, menemukan pintu masuk yang lebih kecil, mengeluarkan jepit rambut dari rambut keritingku. Jemariku lincah menaklukkan kunci dengan teknologi tinggi tersebut. Klik, kuncinya terbuka. Aku mendorong pintu. Tidak sulit. Masih ada 2 pintu lagi yang harus kulewati, hingga aku tiba di barisan kursi penonton. Hamparan luas rumput terpangkas rapi. Lapangan bola terbang terlihat remang, nyaris seluruh lampu padam. Ini adalah markas klub Persib, para pemain dan ofisial tim masih di distrik lain, pertandingan tandang awal. Mataku awas menatap sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Jangan-jangan laki-laki tua misterius itu hanya bercanda. Dia sedang mengerjaiku. Aku melangkah pelan di atas hamparan rumput menuju titik pusat lapangan. Mendongak menatap bulan sabit di atas sana. Awan berarak. Kota Tisri ada di perut tanah, itu adalah langit artifisial buatan. Itulah kenapa selalu terlihat menawan, bagai lukisan. Angin bertiup pelan. Aku masih awas menatap sekitar. 15 menit menunggu. Saat aku hampir kesal memutuskan pulang. Plop, suara gelembung air itu terdengar lagi. Splash, laki-laki tua misterius itu telah muncul di depanku. Muncul begitu saja. Keren, itu teknik teleportasi yang sangat hebat. Selamat malam, Selena. Dia menyapaku, dengan suara bagai dari dalam sumur. Aku menelan ludah, mendongak. Orang ini tinggi, dan kehadirannya sangat berbeda dibanding saat ada di dalam cermin. Seolah di sekitarku membeku. Bahkan angin enggan bertiup. Kekuatan orang ini tidak terbayangkan. Kamu sudah lama menunggu. Aku menggeleng. Sedikit gugup. Aku senang melihatmu datang. Itu berarti semua rencanaku berjalan baik. Ren, rencana apa? Aku bertanya, suaraku sedikit mencicit. Banyak.
Salah satunya adalah tangan kanan orang itu terangkat, dan sebelum aku sempat menyadarinya, dia telah mengirim pukulan persis menghantam jantungku. Tubuhku terpelanting ke belakang. Aku berseru, lebih karena kaget bukan karena sakit. Pukulan itu tidak menyakitkan, meskipun membuat tubuhku terpelanting. Dan saat tubuhku masih mengambang di udara, orang itu telah melesat mencengkeram kepalaku. Jemari tangannya yang dingin terasa di dahiku, juga di rambut keritingku penutup kepalaku sejak tadi terlepas. Orang itu menggeram. Mulutnya komat kamit entah mengucapkan bahasa apa. Tidak kupahami. Tangannya yang mencengkeram kepalaku bergetar hebat. Butir salju turun di sekitar kami. Tubuhku masih mengambang di udara, tidak bisa kukendalikan. Seolah seluruh bagian badanku mati rasa sejak terkena pukulan pertama. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan orang misterius ini? Apakah dia akan membunuhku? Wajahku pias. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, orang itu telah berteriak kencang. Rabarasatabaraa. Aku berteriak ngeri. Lihatlah, di sekelilingku entah datangnya dari mana, ribuan jarum runcing terbuat dari es siap menghujam tubuhku. Aku hendak melepaskan cengkeraman. Aduh, tubuhku sama sekali tidak bisa kugerakkan. Berusaha menggelepar, menggeliat. Terlambat, ribuan jarum es itu telah meluncur deras menghantam setiap simpul nadiku. Menembus pakaianku, tiba di kulitku, terus menghujam deras. Aku berteriak keras. Itu sakit sekali. Kepalaku terasa pecah. Seluruh peredaran darahku bagai berjalan sungsang. Rabarasatabaraa. Sosok misterius itu membaca mantra sekali lagi. Rambut keritingku berantakan. Lihat ke depan, Selena. Orang itu berseru. Aku mendongak. Hei, apa yang akan dia lakukan lagi? Orang itu telah mengirim pukulan berdentum ke arahku. Splash. Kali ini aku refleks membuat tameng transparan. Tepatnya, orang itu memang sengaja memperlambat serangannya agar aku bisa bereaksi. Boom. Pukulan berdentum itu mengenai tamengku. Tubuhku terbanting 3 langkah ke belakang. Tapi tameng itu tidak pecah. Astaga, aku berseru. Orang misterius itu tertawa. Aku jatuh terduduk. Apa yang telah terjadi? Sejak kapan aku bisa membuat tameng sehebat itu? Selamat Selena. Kekuatan aslimu telah terbuka. Apa maksudnya? Aku menatap orang misterius itu tidak percaya. Splash. Masih dalam posisi duduk, aku mencoba membuat tameng transparan lagi. Benar. Itu tameng yang kokoh sekali. Tidak lagi berlubang-lubang. Kamu lahir di keluarga yang tidak beruntung, Selena. Gizi buruk. Tubuhmu berkembang lebih lambat dibanding petarung terbaik klan bulan lainnya. Juga berbagai kejadian menyedihkan di masa kecil. Psikismu juga terhambat. Bakat besarmu terkunci bertahun-tahun. Tapi malam ini aku telah membukanya. Tidak akan ada lagi yang menertawakan teknik bertarungmu, Selena. Aku beranjak berdiri, menyeka wajah. Aku punya banyak sekali rencana untukmu, Selena. Era kekuatan besar akan kembali, pewaris sah dunia paralel akan dibebaskan dan kamu adalah bagian penting dari itu. Aku membutuhkan seorang pengintai yang hebat. Dan untuk itulah kenapa kamu harus sekolah di Akademi Bayangan tingkat tinggi. Menyelesaikan pendidikanmu di sana, menjadi seorang pengintai. Bahkan tidak becus melakukan teknik pukulan berdentum. Kamu adalah Selena, calon mahasiswa terbaik UP. Kamu akan diterima di sana. Orang tua misterius itu mengangkat tangannya lagi. Menjentikkan jemari. Plop, terdengar suara gelembung air meletus. Dan splash, tubuhnya telah lenyap. Hei, tunggu. Aku berseru. Jangan pergi dulu. Hei, Tuan Tamus, tunggu. Percuma. Stadion itu kembali lengang. Sosok itu telah pergi. Hanya rumputnya yang ditutupi oleh butiran salju. Menghampar luas. Onggokan salju ada di mana-mana.